ini aku banget sih. Deg-degan. Jangan-jangan aku tuh punya anxiety ya. Aduh, nanti kalau aku presentasi gimana? Tiba-tiba keringat Iya, dingin. Ya, welcome to Clinical Peer Groups Podcast, The Curious Mind. Kalau pikiran bisa ngomong, ini obrolannya. Dengan saya Clarenza yang akan menemani kalian selama episode ini. Nah, pernah nggak sih kalian tuh merasa kayak kalian tuh lagi overthinking sebelum tidur, atau jantung kalian tuh berdebar gitu sebelum mau maju presentasi? Apalagi sekarang kan di media sosial tuh udah banyak ya kreator-kreator yang bikin konten itu mengenai seputar tentang mental health, apalagi anxiety. Nah, saat nonton konten-konten kayak gitu itu banyak penontonnya, banyak orang-orang tuh yang langsung kayak ngerasa kayak, oh ini aku banget sih. Jangan-jangan aku tuh punya anxiety ya. Nah, padahal perasaan kecemasan itu sebenarnya tuh respon yang normal di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika semua bentuk kecemasan itu tuh langsung kita label sebagai gangguan mental dan dapat menimbulkan kekhawatiran yang seharusnya ya tidak diperlukan. Nah, dalam episode kali ini kita tuh akan membahas apa sih benarnya batas antara kecemasan yang normal dan anxiety yang sebagai gangguan. Untuk membahas hal ini lebih dalam lagi, kita ditemani oleh Bu Vivin, dosen psikologi Universitas Surabaya. Nah, selamat datang Bu Vivin. Halo semuanya. Terima kasih ya Bu udah menyetujui untuk join podcast ini ya. Terima kasih banget. Oke, sama-sama. Baik banget ini ibunya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh-jauh banget, nah kita tuh mungkin bisa mulai dari pertanyaan yang sama kayak udah banyak orang tentang hal ini. Nah, kira-kira Bu, overthinking dan anxiety itu sama nggak sih sebenarnya? Ini pertanyaannya fenomena masa kini banget Iya, ya. benar-benar. Karena akhirnya semua orang itu memberikan label bahwa overthinking itu adalah anxiety gitu ya. Padahal sebenarnya sih enggak gitu ya. Mereka itu adalah sesuatu yang berbeda, tapi memang hubungan pengaruhnya itu sangat kuat gitu ya. Nah, kita mungkin bahas dulu di overthinking dulu kali ya. Artinya sebenarnya kalau secara harfiah kan over dan thinking. Bahwa itu sebenarnya ya bagaimana cara kita berpikir yang berlebihan. Ya kan? Nah, sebenarnya ketika kita overthinking itu kan kita juga pasti akan tidak punya kejelasan. Berpikir itu bisa ke depan, bisa ke belakang gitu kan ya. Sehingga itulah yang ada pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan yang berupa kecemasan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara psikologi begitu ya, overthinking ini bukan istilah yang medis atau bukan istilah yang klinis di psikologi. Jadi kalau di psikologi kita itu punya yang namanya ada dua hal yang mungkin bisa relate dengan overthinking, yaitu rumination sama worry. Boleh jelaskan nggak? Ya, jadi kalau worry mungkin ya sama ya, khawatir gitu ya kalau di bahasa Indonesianya. Artinya kalau worry kita itu akan punya pikiran yang tidak terkontrol, tidak terkendalikan akan masa depan. Jadi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang belum tentu terjadi gitu kan ya. Yang jadi kita susah juga mengendalikannya karena tidak tahu gitu. Itu kan masih sangat blur gitu ya buat kita. Tapi worry itu untuk masa depan saja atau gimana? Iya, worry itu biasanya untuk masa depan. Oke. Nah, rumination itu untuk masa lalu. Gitu. Jadi rumination ini kita jadinya punya pikiran yang berulang-ulang tentang sesuatu yang kita sudah lakukan, pengalaman masa lalu, apalagi yang negatif ya tentunya ya. Jadi kita itu cenderung melakukan dua hal ini, rumination dan worry. Kadang-kadang ke belakang gitu ya, kok aku gini, menyesal dan sebagainya. Terus nanti, aku apakah akan kayak gini lagi gitu kan ya. Jadi kedepannya pun sama. Nah, dua hal ini itu menjadi komponen utama proses berpikir yang memang itu erat kaitannya dengan kecemasan. Gitu. Jadi overthinking itu ya yang punya dua hal ini ya, rumination sama worry. Nah, kalau semua orang yang overthinking itu
mereka udah pasti punya anxiety nggak ya, atau kayak beda atau kayak gimana? Nah, gini sebenarnya ketika cemas itu kan kalau tadi kita juga sudah bilang gitu ya, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang wajar ya. Kita hanya perlu lihat situasinya sih sebenarnya. Wajar nggak sih kita presentasi terus cemas? Iya, kan ya wajar aja. Ada deg-degan, ada aduh tiba-tiba seret gitu ya misalkan ya, atau ada tiba-tiba keringat dingin kayak gitu. gemeteran gitu. Itu kan sebenarnya adalah alarm dari tubuh untuk kita tahu dan kita harus mengantisipasi sesuatu di depan. Jadi ketika reaksi tubuh itu ada dan kita tidak bisa mengendalikan, gimana caranya harus kita kendalikan. Nah, ketika orang nggak bisa, nah itu kan akan berulang dan berulang. Nah, itu yang pada akhirnya menjadikan kita itu jadi berpikir berlebihan, bisa jadi tentang reaksi tubuh kita. Aduh, nanti orang lihat aku gemeteran nih, aku nanti dilihat kok dia keringatnya banyak banget, misalnya seperti itu. Nah, jadi makin merasa takut gitu ya akan sesuatu, apalagi misalkan nih salah satunya adalah fear of negative judgment. Jadi dari situ takut dinilai jelek dan sebagainya, sehingga akhirnya pikirannya penuh dengan itu. Terus biasanya kan ngeblank ya kalau presentasi, tiba-tiba udah nggak tahu apa sih yang mau dipresentasiin, kayak gitu sebenarnya. Nah, untuk bedainnya lebih jelas mungkin ya, kira-kira tuh kayak sebenarnya tuh kayak apa aja sih yang masih tergolong normal gitu, biar orang tuh kayak lebih tahu kayak oh kalau misalnya aku tuh gitu seharusnya ya nggak kenapa-napa juga gitu loh. Jadi gini, kalau kecemasan itu normal atau tidak, memang kecemasan tuh sebenarnya ada spektrumnya, gitu ya. Jadi mulai dari yang paling ringan gitu sampai yang paling berat. Tapi itu pun masih harus dilihat dengan seksama gitu ya, karena tidak semudah itu kita itu bisa bilang bahwa itu udah gangguan, gitu. Semua orang yang memiliki emosi itu pasti pernah merasa cemas tentunya, gitu kan ya. Sehingga cemas yang rendah atau cemas yang sedang dan sebagainya itu kan sebenarnya salah satu cirinya adalah ketika kita tahu mengidentifikasi, oh iya ada sesuatu nih di kita tidak nyaman, terus ada reaksi tubuh tertentu. Oleh sebab itu kita kelola. Jadi misalkan nih yang paling sederhana, kita nafas. Aduh, bentar deh. Terus nafas dulu dan sebagainya, sehingga akhirnya kita prepare, kita siap. Nah, tetapi pada kecemasan yang sedang ke tinggi, itu biasanya sudah muncul kondisi di mana kita nggak bisa mengendalikan itu. Sehingga salah satu hal yang kita lakukan justru adalah menghindar. Nah, jadi ketika itu sudah terlalu mengganggu, ketika reaksi tubuhnya semakin banyak, kita akhirnya menghindar. Nah, itu kan yang artinya menjadi tidak menyelesaikan problem ya sebenarnya ya, disuruh presentasi malah menghindar, misalkan seperti itu, atau malah jadi ngeblank, diam dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi salah satu bukti gitu ya. Nah, yang akhirnya ketika nanti disuruh presentasi lagi, dia ingat nih sama bukti ini, ih kan kemarin aku nggak bisa presentasi ya. Nah, itu yang akhirnya dia berrumination, berpikir ulang, aduh nanti kalau aku presentasi gimana, aduh nanti kalau aku melakukan ini kayak gitu lagi nggak ya, takut dan sebagainya. Iya, benar-benar. Jadi seharusnya ya untuk kecemasan di sekolah ya pasti kan bervariatif juga tergantung situasinya juga. Dan seharusnya ya kayak overall in general ya semua tipe-tipe itu ya semua orang ya bisa mengalami gitu. Jadi kayak mungkin kayak contoh satu orang kayak oh tuh kayak gampang banget keringetan atau kayak gampang banget kayak gemeteran, bisa juga langsung nggak simpel kayak oh aku kayak pasti gini kan rasanya ya gitu kan, emosi kita atau reaksi dari emosi itu normal gitu kan, semuanya pasti beda-beda gitu. Benar. Contoh-contoh masa kan udah beda-beda gitu ya, udah banyak banget. Nah, kira-kira cara copingnya tuh dari mana untuk membantu mereka gitu? Jadi kalau kita memang kecemasannya udah susah nih dikendalikan atau kita merasa agak susah untuk bisa menghadapinya, biasanya gimana sih cara copingnya? Yang pertama tadi sebenarnya nafas gitu kan ya. Jadi nafas itu adalah sesuatu hal yang paling sederhana. Kamu harus berikan waktu buat diri kamu sendiri, menenangkan diri. Itu prosesnya yang nggak bisa di skip gitu ya. Kadang-kadang kan panik dan sebagainya itu kan karena kita kan jadi kayak gerusa-gerusi gitu loh, jadi kayak nggak bisa tenang, nafasnya jadi cepat dan sebagainya. Nah, ketika itu kan pikirannya juga kemana-mana jadinya. Jadi kita harus bisa melihat gitu kan, oh situasinya seperti ini. Aduh, misalkan nih saya mau presentasi, tapi kok saya masih sangat gugup misalkan.
Misalkan kita sebelum presentasi kita masih punya waktu, kita ke toilet, kita nafas, cuci muka atau apa sebagainya, tenangkan diri dulu. Ada yang suka misalkan minum air putih gitu ya. Jadi menenangkan diri itu membantu supaya pikiran kita kembali. Jadi ibaratnya pikiran itu udah dari muter gitu kan, itu tiba-tiba dia stop kembali. Nah ketika sudah pikirannya kembali, baru nanti kita akan jadi lebih bisa kembali ke pekerjaan kita. Jadi harus tenangin diri dulu, harus preparein diri dulu sebelum kita melakukan hal yang kayak menurut kita kayak agak takutin gitu. Nah, ini kan yang maksudnya kecemasan-kecemasan yang kayak udah lumayan umum lah orang-orang merasakan. Nah, kalau yang bentuk-bentuk kecemasan yang kayak ini kayaknya udah mulai masuk ke yang kayak termasuk gangguan kesehatan mental itu tuh kayak gimana kayak contohnya? Jadi gini, sebelumnya sih sebenarnya kita perlu tahu dulu ya bahwa untuk menjadi sebuah gangguan kita itu apalagi gangguan di kesehatan mental sebenarnya ada part profesional di sana gitu ya. Nah, tapi secara umum kita itu juga perlu memang punya pengetahuan tentang kesehatan mental. Jadi kalau yang kita sebut biasanya mental health literacy lah ya gimana. Nah, kita ketika kita tahu misalkan saya punya gejala begini, saya kalau lagi presentasi beberapa kali selalu terjadi ya seperti ini. Nah, kita identifikasi itu nggak apa-apa sebenarnya kan, artinya kita sadar tentang diri kita, kita sadar tahu karakteristik saya seperti ini. Nah, kapan itu mulai mungkin harus ke psikolog gitu ya, atau mungkin harus cek gitu ya. Ya itu pertama adalah ketika itu terjadi dalam waktu yang cukup lama, intens, berlebihan gitu kan ya, dan sudah mengganggu ke fungsi kita sehari-hari. Jadi contoh misalkan tadi kuliah sudah mulai nilainya jelek, tugasnya nggak ada yang selesai dan sebagainya, pekerjaan pun sama kayak gitu-gitu. Jadi selalu akan ada perasaan negatif, stres yang muncul gitu ya, stres karena itu, dan dia mengganggu fungsi kita sehari-hari. Gitu. Jadi kalau selama itu tidak mengganggu, artinya kan kita masih bisa mengendalikan Nah, itu sebenarnya ketika kita tahu gejala, yang kedua adalah kita kan jadi tahu resiko, penyebabnya, dampaknya seperti apa, dan kita jadi tahu bagaimana cara menanganinya secara mandiri dulu. Memang boleh kok gitu ya. Jadi ya kita misalkan kita punya kesadaran, kita tahu bahwa iya saya sedang agak cemas yang berlebihan gitu kan ya, sehingga apa ya yang perlu saya lakukan ini dan ini misalkan. Secara mandiri dulu nggak apa-apa. Itu memang tahapnya gitu dalam mental health literacy gitu ya ibaratnya. Nah, tapi ketika misalkan dengan kondisi intervensi atau penanganan yang mandiri ini belum bisa juga, nah jangan diam saja. Karena gini loh, sebenarnya sama aja kayak kita sakit fisik ya. Bener. Kita kan sakit fisik kadang-kadang nggak harus langsung ke dokter gitu ya. Kadang-kadang kayak, kita tahu cuma pusing misalkan ya. Dokter juga. Boncos tadi gitu ya. Kadang-kadang tuh ada gini loh, misalkan kita tahu nih kayaknya udah mulai pusing nih. Oke, misalkan kita pakai obat generik dulu deh gitu. Kita tidur dulu, kita kurang tidur. Kita kan biasanya cari tahu penyebabnya gitu kan. Cari tahu dulu, penyebabnya mungkin ini sehingga misalkan saya makan dulu terus saya tidur. Terus habis itu kayaknya masih ya. Jadi kan biasanya ke dokter juga kan pasti ada waktu ya. Biasanya kalau ini gejala ini berulang berkali-kali atau tidak selesai dalam beberapa hari, maka segeralah ke dokter. Ya sebenarnya hampir sama seperti itu. Karena kesehatan fisik sama dengan kesehatan mental sebenarnya. Ketika kita nanti ini kayaknya udah nggak bisa nih aku hold sendiri gitu kan ya, mau cerita ke teman juga malah bikin worry, malah lebih intens pikirannya. Nah itu kan berarti sudah nggak ada kemajuan gitu ya, artinya udah berulang terus menjadi lingkaran daripada pusing gitu kan, dan daripada kamu malah nanti merembet kemana-mana. Itulah waktunya untuk kamu ngecek gitu. Jadi harus misalnya udah kayak merasa kayak ini kayaknya udah nggak terlalu bisa pertama dari sendiri deh dari bantuan lah, mungkin kayak dari teman-teman sedekat dulu. Mungkin kalau misalnya lagi masih takut atau kayak masih nggak sure dulu untuk ke profesional, tapi kalau misalnya udah lama dan udah kayak ini kayaknya kamu main-main deh, baru kayak mungkin udah profesional gitu. Nah mungkin juga dari pengalamannya ibu sendiri. Nah
kayak perasaan-perasaan atau emosi-emosi apa aja kira-kira apalagi untuk generasi sekarang salah dikira sebagai gangguan anxiety gitu. Kan biasanya banyak kan kayak acara di media sosial tuh kayak ya di percakapan biasa kayak ini aku kayak takut gue lagi mau presentasi tuh kayak anxiety tuh kayak naik kan sedikit kayak rada asal ngomong ya, maksudnya kayak maksud dia kan kayak aku rasa takut banget tapi mereka tuh pakai selain kayak anxiety gitu. Nah kira-kira apa aja perasaan-perasaan yang sering dikira sebagai anxiety? Paling banyak ya takut. Iya. Paling banyak ya takut Bener. teman-teman, karena takut itu sebenarnya ya, ini bahasa psikologi Iya. bedanya takut sama cemas gitu kan. Kalau tadi cemas, misalkan tadi kan kita udah berbicara kalau cemas itu ada komponen-komponen, ada rumination, ada worry dan sebagainya. Kalau takut itu tuh dia biasanya sudah nyata terjadi ancamannya, nyata adanya gitu ya. Kita takut ularnya pas datang, nah itu kan takut. Ngomong aku cemas tentang ular. Betul. Iya, Betul. Atau misalkan aku takut ada Bu Vivir misalnya kan kayak gitu ya. Iya. Karena itu objeknya jelas. Iya. Biasanya rasa takut itu sebenarnya cuma pendek. Kan begitu pergi ularnya misalkan, ya udah nggak takut lagi gitu. Nah itu yang jadinya sebenarnya itu rasa takut yang pendek, yang sebenarnya udah tinggal kamu kabur gitu misalkan. Udah, tapi kan akhirnya disebut-sebut dengan dia kayak tadi bahasanya kecampur-campur anxiety. Saya nggak yakin ya, maksudnya gini. Ini permasalahan semua orang sih ya. Kadang-kadang kita tuh kalau udah tren, kita tuh suka nyebut tanpa asal tahu maknanya itu sebenarnya apa sih, definisinya apa sih kayak gitu. Sehingga karena dirasa relate gitu, dirasa cocok, habis itu langsung disebut berkali-kali, semuanya ngikut ke pengaruh. Nah, itu sih yang agak problem gitu. Jadi kira-kira tuh menurut ibu tuh kenapa ini tuh jadi mungkin gara-gara kayak tentang rentetannya itu ya, kenapa kayak orang-orang yang mungkin asal nyebut anxiety itu gara-gara itu ya kira-kira. Jadi gini, salah satu ininya juga ya, jadi kita itu terlalu fokus pada ini aku bener nggak sih anxiety. Jadi berusaha untuk mencari tahu aku tuh gangguan apa enggak, padahal yang harusnya teman-teman lakukan adalah aku gimana ya ngatasi ini. Iya enggak? Kayak lebih ke validasi diri dulu. Betul. Karena nanti ibaratnya dari validasi itu tuh jadinya misalkan ini bisa menjadi alasan aku lah, atau ini malah jadi kesalahan berpikir juga ya. Jadi kayak misalkan malah kita misalkan yang harusnya lagi ada masalah, tahu kita lagi cemas, tapi kita jadi nggak tahu akan masalahnya apa. Nah itu kan problem, masalahnya nggak tertangani, kitanya udah ngomong tentang itu gitu. Yang seharusnya masalah cuma segini tapi malah kemana-mana, jadi kemana-mana dan kamu diem gitu ya, seeking for help. Nah tambah nggak diapa-apain gitu. Dan itu yang nantinya bikin kompleksitasnya makin bertambah, karena bisa jadi misalkan ditambah sama sedih, bisa jadi muncul yang lain, ditambah stres, misalkan tugas banyak gitu. Nah itu yang jadinya emosi itu kan sebenarnya kayak apa ya? Kalau anak kecil mungkin kita masih tahunya satu layer ya. Dikasih makan senang. Dipukul sedih misalkan gitu ya. Semudah itu. Tapi kalau kamu udah mahasiswa misalkan, apa emosi cuma gitu doang? Enggak kan? Kayak kamu mau ngejelasin kamu diputusin pacar, apa perasaanmu? Bingung gitu kan ya. Misalkan ada sedihnya, ada marahnya, ada ininya. Nah, biasanya psikolog itu selalu bertanya, kenapa sih psikolog itu selalu bertanya perasaan kamu gimana? Jadi kan semuanya udah tahu lah, kalau di media sosial kan udah banyak konten-konten mengenai anxiety, tentang mental health, apapun seputar mental health. Nah kira-kira asal usulnya dia itu sepopuler itu tuh gimana sih? Kan nggak dari dulu kan mental health itu kayak sepopuler itu sebagai topik. Sebenarnya kan juga sekarang tuh udah banyak kreator-kreator yang ikut membuat konten serupa, apalagi kayak kadang-kadang tuh bahkan ada kreator-kreator akun-akun yang mereka tuh tema atau konten awalnya tuh bukan seputar ini, tapi akhirnya mereka juga ngikuti untuk membuat konten kayak gini tuh kayak kok bisa sepopuler itu sih? Jadi kan sebenarnya gini, sebenarnya mental health issues-nya atau pengetahuan tentang mental health itu sudah ada sejak lama. Tapi kita juga punya perubahan zaman dan sebagainya, sehingga
pemahaman atau pengetahuan itu yang awalnya mungkin cuma tahu dari buku, cuma tahu dari mana, akhirnya merambatlah ke website dan sebagainya. Dan ketika di website bisa jadi kondisi-kondisi di mana oh ternyata ini cocok nih gitu ya, dirasa ketika dibaca oke nih, dijadikanlah konten seperti itu. Sebenarnya bagusnya adalah memang betul ketika kita punya kesadaran tentang kesehatan mentalnya itu pasti meningkat tuh gara-gara kita jadi lebih mudah memahami itu dari konten-kontennya. Nah tetapi dengan kondisi yang hanya disederhanakan atau dengan kondisi dia benar-benar tidak lengkap seperti itu yang jadinya membuat orang-orang yang sepertinya merasakan tapi tidak merasakan, tapi jadi kayak masih ragu-ragu, galau dan sebagainya, itu kan terus mencari informasi itu. Algoritmanya kan jadi kencang, itu kan menjadi ladang gitu ibaratnya. Jadi pada beberapa, sebenarnya gini, kayak misalkan ya beberapa teman saya yang psikolog dan sebagainya itu juga pada akhirnya sekarang memindahkan edukasi mereka yang awalnya mungkin hanya jadi pembicara dan sebagainya menjadi ke semacam ini juga gitu ya, podcast, IG dan sebagainya, TikTok dan lainnya. Tapi ya itu tadi, kita itu sebenarnya punya kayak semacam rules, etika dari profesi psikologi dan sebagainya yang tentunya kita perlu lebih berhati-hati dalam melakukan psikoedukasi atau memberikan pemahaman tentang kesehatan mental pada khalayak luas. Nah tapi kan ada ya orang juga yang tidak seperti itu karena tidak paham gitu ya, karena kesannya mungkin juga ya ada yang merasa bahwa ilmu psikologi itu adalah ilmu yang semua orang bisa gitu, karena kan kayaknya sederhana gitu ya, masih semua tentang emosi, yang emosi itu masih bisa dipelajari gitu. Ya bukan salah ya, artinya pasti ada di luar sana orang yang juga pintar, bisa research itu dengan baik dan sebagainya, tidak masalah. Nah tapi kan kita lebih perlu melihat bahwa masalahnya tuh ada orang yang tidak melakukan research itu, ada orang yang ya memang hanya tenar saja karena hal lain, tapi jadinya tiba-tiba ngegeser nih ke mental health issues karena misalkan contoh, sekarang itu kan banyak banget yang kayak sharing pengalaman, gitu ya. Jadi ketika sharing pengalaman, akhirnya orang-orang juga merasa iya kak aku juga sama, iya kak aku juga sama. Nah dari situ karena dia merasa dari pengalaman ini dia sudah selesai, dia ngajarin nih, sama lah kayak misalkan kalau kita mau diet, ada yang orang dietnya berhasil, langsung yang jadi coach diet, aku pakai diet ini, cocok kok, sukses kok. Nah, masalahnya kita tuh lupa bahwa setiap orang beda, nggak mungkin kayak pengalamannya aku sama ibu kan nggak mungkin sama aku kan nggak mungkin bisa betul. Selama saya bekerja di psikologi ini misalkan ya udah around 7 tahun, selalu mendapatkan juga ada case anxiety itu beda-beda semua. Tetap pasti beda-beda semua, gitu ya. Jadi memang kita perlu memahami dinamikanya masing-masing untuk bisa menangani dengan benar. Nggak hanya kayak by the rules, tahu anxiety harus pakai CBT misalnya kan sekarang anak-anak tahu ya terapinya CBT gitu, tapi sebenarnya itu apa, gimana pendampingannya seperti apa, itu bukan sesuatu. Soalnya mereka kan juga mungkin yang kayak tanda kutip orang-orang awam mungkin yang kayak nggak di lingkungan psikologi atau nggak di industri psikologi kan juga mereka ngambil informasinya juga kayak gitu, kayak nggak mungkin yang selengkap itu atau nggak mungkin yang sefaktual itu kan kayak beda sama yang bagi orang-orang yang emang di bidangnya mereka kan bisa kayak ya di contohnya kalau di mana-mana yang dengan official kan di situ kan udah beda gitu bener. Makanya itu tadi sebenarnya kita juga perlu paham bahwa ini tuh tidak sesederhana beli barang atau preferensi kesukaan sendiri, tapi itu kan juga sesuatu yang kondisi orang loh gitu. Kita perlu hati-hati lah, perlu lebih bertanggung jawab dalam bicara ke khalayak. Aku ini juga tadi tuh kayak kepikiran. Tadi kan udah ngomong tentang kayak anxiety gitu kan, apalagi kayak aku kok mau presentasi kok kayak rada gemetar dan keringetan. Kalau misalnya aku mau gini kok rada kayak takut kok cemas ya. Nah, tentang itu, ibu tahu tentang psikosomatis kan ya? Nah aku mau nanyain, kira-kira ini tuh sama atau kayak, apakah kira-kira orang-orang yang ngomongin kayak, aku ini kayak
pas anxiety pun lagi ini seharusnya benar anxiety atau psikosomatis gitu. Nah, itu juga sebenarnya agak mirip ya, karena gini, tubuh kita tuh pintar sebenarnya. Intinya pokoknya ketika kita ada masalah, tubuh kita itu merespon masalah itu, which is pasti akan memberikan dampak pada tubuh kita. Nah, seringkali memang pemicunya sendiri bisa macam-macam, makanya itu tadi yang harus kita identifikasi. Bisa stres, bisa cemas, bisa macam-macam. Semua itu pasti awalannya pertama adalah tubuh kita nggak enak ya. Biasanya akan seperti itu, apalagi kalau kita biasanya tuh kalau di psikologi kita tuh paham bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu saling berkaitan. Jadi tentunya hal yang membuat itu tampak atau sangat bisa teramati kan ya reaksi tubuh kita. Jadi kita sadarilah gitu ketika kita mulai tidak baik-baik saja nih secara misalkan aduh pusing atau kok kayaknya saya sakit perut tapi kok begini ya gitu ya. Nah itu kan kita perlu memahami juga nih apa belum makan, apa punya riwayat fisik atau ada hal-hal yang lain. Nah itu kan bisa saling bertabrakan dan bersamaan datangnya. Jadi daripada kita tahu oh berarti kalau stres cirinya ini, kalau cemas cirinya ini, nggak bisa semudah itu gitu. Jadi memang kita harus identifikasi dulu. Karena kalau stres sama cemas itu sangat memungkinkan untuk bersama datangnya. Itu bisa. Tapi kan kemungkinan ini kan banyak orang yang mungkin nggak tahu tentang term psikosomatis ya, mungkin jadi dijelaskan lebih dulu. Ya kalau psikosomatis itu kan lebih ke bagaimana reaksi tubuh kita terhadap sesuatu yang ada kita pikirkan, kita rasakan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya kondisi-kondisi yang memang akan sangat berkaitan dengan bagaimana kita berpikir dan berperilaku. Ketika kita merasakan psikosomatis itu kita perlu tahu dulu gitu ya, somatik apa nih gitu ya, bagian tubuh mana yang menjadi dampak. Misalkan kepala, misalkan kepala itu misalkan bisa pusing, bisa migrain dan sebagainya. Nah apa nih yang sedang terjadi? Kurang tidur, misalkan kurang tidur plus stres pekerjaan, misalkan atau tugas belum selesai, plus ini, ya iyalah pusing, gitu. Ya, jadi ya kita harus lebih paham bahwa psikosomatis itu memang ada, gitu kan ya. Dan ada juga gangguan khusus yang nantinya di DSM pun juga ada, gitu kan, yang arahnya juga ke psikosomatis seperti itu. Tapi kembali lagi berbagai macam isu kesehatan mental itu banyak sekali yang kaitannya dengan reaksi fisik. Jadi kita teman-teman juga harus tahu ya perbedaannya anxiety sama kayak psikosomatis gitu. Mungkin harus tahu perbedaannya juga dari kayak introspeksi diri, kayak aku kalau gini tuh gimana dulu. Nah maksudnya kayak lebih ke reaksi fisik tuh atau kayak mungkin kayak lebih itu kan harus mencari tahu lebih tentang dirinya sendiri dulu sebelum menamakan apa-apa dirinya sendiri. Label itu nanti dulu nanti dulu. Identifikasi dulu nih apa yang dirasain gitu kan ya. Udah berapa lama dirasain, apa yang sudah dilakuin, kenapa ini tidak efektif. Nah kayak gitu-gitu loh. Nah itunya kan lupa ya kadang-kadang ya. Jadi udah keburu aduh ini anxiety, ini stres, ini depresi, ini apa, wah rame tuh pikiran ya. Jadi kalau psikosomatis itu kayak semacam ya, reaksi gitu lah ya, kan bukan kayak kan beda, kan bukan kayak sebuah kayak gangguan yang kayak bukan makanya cuma kayak reaksi doang gitu lah ya intinya. Oke. Nah tadi kan udah banyak kan tentang kayak konten yang kemungkinan kayak misinformasi, tapi ada nggak ya dampak dari media sosial yang membawa kebingungan antara anxiety dan psikosomatis? Nah mungkin kayak gini, kan mungkin banyak orang-orang yang bikin konten yang mereka tuh seharusnya apa yang mereka rasa pada saat itu tuh lebih terbang pada psikosomatis, tapi mereka labelnya sebagai anxiety. Itu kira-kira menurut ibu emang banyak dan juga emang membawa dampak nggak so far gitu? Iya bisa banyak, karena kan anxiety sendiri itu kan menimbulkan distress, menimbulkan stres negatif. Stres negatif menimbulkan reaksi fisik. Di anxiety gejalanya juga sama, reaksi fisik. Jadi tergantung dari mana tekanan itu berasal. Jadi kalau stres biasanya kita tahu bahwa misalkan nih kita bisa biasanya nge-hold beban 50 kilo. Tapi sekarang 70 nih. Nah, itu kan bisa stres. Makanya juga pasti kan badannya juga bereaksi. Tapi bisa juga kalau misalkan itu adalah anxiety, biasanya lebih banyak kepikiran. Jadi kayak tadi,
aduh masa depan saya gimana Iya, ya, iya, atau iya. aduh dulu tuh saya begini ya. Iya. Nah itu jadi biasanya kalau kecemasan itu akan sangat berkaitan dengan pikiran kita mengenai masa depan atau masa lalu yang berlebihan gitu ya, yang tidak bisa kita kendalikan. Sedangkan kalau stres kita tahu bahwa sebenarnya itu adalah suatu tugas kita, tuntutan atau tantangan kita. Tapi saat ini sumber daya yang kita miliki itu nggak cukup untuk bisa nge-hold itu. Jadi kita mau nggak mau harus saving our energy gitu kan ya, untuk akhirnya benar-benar bisa menghadapi itu. Ketika sumber stresnya hilang, ya nanti juga hilang gitu. Biasanya gitu sih. Tapi berarti untuk orang-orang yang emang telah terdiagnosis soal anxiety, mereka kan tetap bisa memiliki kayak reaksi-reaksi atau respon-respon yang seperti psikosomatis kan masih bisa kan? Masih. Jadi mungkin gini ya, diagnosis itu kan lebih berarti bukan hanya anxiety-nya, tapi anxiety disorder, gangguan kecemasan. Kecemasannya sendiri boleh loh berdiri sendiri gitu ya. Karena kecemasan itu adalah emosi. Iya kan nggak harus sampai disordernya Betul. juga. Karena kadang-kadang misalkan gini, jangan sampai justru ketika kita tahu dan kita punya perasaan tertentu, misalkan tadi kecemasan gitu langsung jadi gangguan. Terus misalnya sedih itu langsung jadi depresi. Terus misalkan senang berlebihan itu jadi manik. Nah, hati-hati teman-teman. Nggak apa-apa kok gitu, terus nanti habis itu bingung. Saya itu bisa Bu dalam satu hari seneng banget sama sedih banget. Terus langsung tiba-tiba apa saya bipolar? Tiba-tiba aku bipolar, aku ini. Nah itu tuh tidak semudah itu teman-teman. Makanya tadi ada durasi, ada intensitas, ada assessment yang harus dilakukan secara menyeluruh untuk benar-benar bisa kita pahami itu tuh seperti apa. Karena label itu tuh benar-benar irisannya tipis gitu kalau soal emosi gitu. Menurut Ibu sejauh ini yang mungkin kayak sebenarnya efek dari kayak contohnya aku ini udah nonton konten kayak banyak tentang hal ini. Nah, aku ini akhirnya kayak udah aku ini udah pasti punya anxiety. Nah, kira-kira dampak kayak sejujurnya orang yang label themselves with that label itu kira-kira gimana dampaknya? Ya pasti yang pertama dia akan percaya. Oke, iya, benar. Ketika kamu percaya label yang sebenarnya belum tentu terjadi, apa yang terjadi? Coba. Berarti kan kita bisa jadi ada punya false belief, ada kepercayaan yang salah. Ketika kepercayaannya salah, kita bisa mungkin tadi mau berusaha menangani, tapi menanganinya kan salah. Karena masalah yang diketahui juga berbeda. Nah, kayak gitu. Itu yang pertama. Dan itu yang makanya menurut saya perlu kita antisipasi bareng-bareng gitu. Karena berarti ya tetap itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Kamu harus tahu dulu benar-benar apa sih yang sebenarnya jadi masalahmu gitu. Yang kedua bisa jadi tadi ya, karena akhirnya semua orang kamu percaya dan sebagainya, akhirnya kamu berusaha untuk tidak lagi melihat bukti yang nyata, tapi hanya berarti ini saya gini nih. Jadi cocok, jadi merasa cocok itu bukan karena saya ada buktinya nih saya begini, tapi karena asumsi. Karena kayak berarti misalkan nih ya, misalkan orang yang anxiety itu dia pasti akan merasa dirinya bodoh misalnya gitu. Nah awalnya misalkan saya punya aku nih, kok saya nggak bodoh gitu. Nah tapi malah ternyata ketika saya lihat apa iya ya, apa saya juga pernah ada perasaan bodoh ya, misalkan kayak gitu. Jadi justru kayak semua gejala-gejala, semua tanda-tanda itu jadi terpengaruh dan jadinya kayak iya nih benar, padahal mah enggak. Padahal aku nggak bodoh. Iya makanya kayak gitu kan bahaya ya. Malah jadinya bisa jadi malah berkembang ke masalah yang lain tuh kalau kayak gitu. Soalnya sekarang I think ya udah banyak sih orang-orang kayak anxiety ku kayak kamu atau kayak ini anxiety ku naik kayak aku kan punya anxiety maksudnya gitu. Jadi kayak bingung gitu loh apa yang anxiety apa yang enggak. Tapi hampir semuanya udah dinamai anxiety aja gitu. Karena jadi constant warrior. Apa-apa dipikirin dulu, apa-apa. Tapi dipikirinnya tuh bukan dipikirin yang biasa-biasa, yang benar-benar rasional ya. Beda ya, kita kan namanya juga seseorang punya otak, berpikir, bisa berpikir, tapi masalahnya berpikirnya tidak sesuai. Untuk ini kan sempet di awal-awalnya kan pernah kayak cara copingnya ya. Tapi mana kayak cara orang itu mengelola overthinking dan rasa gugup mereka tuh agar mereka tuh kayak nggak langsung mikir aku anxiety deh, aku gini deh. Kayak gimana caranya
membedain atau kayak menanggulangi hal itu gitu kan? Ya itu tadi, identifikasi. Benar. Nggak bisa ketika kita, kalau kamu ke psikolog pun kamu Iya. akan ditanya apa sih yang terjadi sama kamu, Hmm. gitu kan ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengetahui apa yang terjadi gitu ya, sumber stres kita atau tuntutan kita atau kondisi emosi kita tuh biasanya punya pola gitu. Manusia tuh biasanya punya pola. Jadi dengan menyadari itu sebenarnya kita bisa kok menghadapi itu dengan lebih clear gitu ya. Tapi jangan bohong gitu ya, artinya jangan pura-pura kuat misalkan, atau ada kondisi-kondisi yang pada akhirnya membuat ini menjadi tidak akurat gitu. Kan kalau kita tentang diri sendiri kan kadang-kadang kita juga nggak 100% sure gitu ya, nggak 100% yakin tentang proses itu. Jadi kan cara bedain overthinking sama anxiety ya, kecemasan biasa sama yang beneran gangguan disorder anxiety kan. Nah, tapi mana caranya kita mengelola atau memilah konten yang seharusnya beneran useful tentang mental, yang beneran faktual, yang beneran useful, tapi dengan konten yang ini kayaknya rada abal-abal deh. Cara bedainnya tuh gimana sih biar orang tuh juga tahu kayak kalau misalnya lain kali misalnya konten itu kayak ini nggak benar, aku harus milah-milah dulu, aku harus cari tahu dulu gitu, gimana? Iya, yang pertama mungkin itu tidak ada di TikTok gitu ya. Atau ya mungkin kalau ada harus dipilah dari dokter yang di TikTok juga. Iya, tapi kan kita nggak tahu ya pandangannya mereka seperti apa. Artinya boleh di TikTok itu bukan berarti tidak ada profesional di sana, tapi kita harus melihat sumber acuan yang terbaik gitu ya. Misalkan kalau di psikologi ada APA, website APA, American Psychological Association. Di situ juga dijelasin kok anxiety definisinya tuh apa, kondisinya bagaimana. Tapi dia tidak berhenti hanya di situ. Dia tidak hanya berhenti di definisi, dia ada gejala, ada kondisi faktor resiko, penyebab dan sebagainya, sehingga ketika kita tahu, kita bisa identifikasi sampai kita jadinya tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita bisa tangani secara mandiri, apakah kita perlu bantuan orang lain, atau kita justru butuh bantuan profesional. Gitu. Mayo Clinic dan sebagainya. Jadi banyak sekali kok sebenarnya. Cuman memang sumber-sumber ini biasanya nih, ada rujukan-rujukan gitu ya. Dan sebenarnya sih kita perlu tahu bahwa ini tidak mungkin konten sederhana yang bisa dipahami dalam 1 menit video. Pun kayak misalkan kita ngomong gini ya, ini juga kan omongan ini juga harus dicermati dan habis itu ditelusuri lebih lanjut seperti apa. Kan nggak mungkin seutuh informasi kan ada di segini juga kan, pasti kan ada banyak lagi yang kita nggak ngomongin gitu. Ini namanya pencarian informasi. Gimana sih namanya seseorang kita di media sosial mencari informasi itu gimana sih caranya? Orang sekarang kan banyak hoax dan sebagainya, sehingga ya harus berhati-hati dengan itu. Ya harus pintar-pintar nyari informasi, gali-galinya juga, jangan lihat langsung percaya. Anaknya mudah banget percaya. Kamu lihat satu video TikTok ngomong gini langsung kayak percaya, langsung kayak wih gitu. Apalagi kan tentang algoritma kan, mereka kan pasti bakalan ngasih kamu konten-konten yang serupa dan kamu bakalan bisa dibuat lebih percaya lebih dalam lagi. Kita kan udah ngomong, udah main banyak lagi tentang hal ini, udah lumayan cukup detail juga. Nah kira-kira untuk pesan penting terakhir dari Bu Vivi tentang kesehatan mental ini yang sebaiknya diketahui soal pendengar kita tuh gimana? Ya. Pertama, kita tahu bahwa kesehatan itu ada 2, fisik dan mental. Gitu ya, itu. Jadi, ketika kita bicara tentang kesehatan, maka tujuan kita adalah untuk menuju kesehatan tersebut. Jadi bukan untuk justru memvalidasi sesuatu saja tanpa berusaha menangani. Jadi sebagai seseorang yang juga mungkin memiliki atau mungkin tidak memiliki, kita harus bisa melihat secara netral, mengidentifikasi, dan tidak hanya dari situ gitu ya. Jadi pemahaman kita harus utuh ketika kita misalkan bisa identifikasi gejala kita atau mungkin faktor-faktornya kita dan sebagainya, kita juga harus tahu dan mencoba mencari informasi bagaimana ya penanganan yang tepat untuk ini. Itu sih, jadi tidak hanya berputar-putar di validasi itu, tapi berusaha lebih menjadi ke tujuan untuk awalnya yaitu sehat secara fisik dan mental.
Tadi kan ngomong tentang validasi juga, kita juga bisa ada orang-orang tuh yang mereka tuh udah kayak terlanjur, kayak udah dalam banget nonton konten-konten kayak gini, dan mereka tuh kayak udah kayak memvalidasi diri, aku punya gini. Nah, tapi kira-kira membantu mereka tuh kayak sadar diri kayak sulit nggak ya? Atau memang tergantung orangnya juga? Tergantung orang. Iya. Karena kalau kita sudah punya kesalahan berpikir, berarti kan kita harus merekonstruksi cara mereka dalam berpikir. Kalau orang ada salah keyakinan, kita juga harus merekonstruksi gitu. Dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Karena ibaratnya apa yang kita percaya itu kan pasti yang kita pegang, gitu ya. Nah, makanya itu juga menjadi butuh proses. Dan ketika proses itu terjadi, nggak bisa secara instan. Kalau kamu misalkan berubah dari negatif ke positif hanya dalam waktu 5 menit, itu pasti rubahnya lagi ke negatif juga 5 menit gitu ibaratnya. Jadi selama ini sih menangani kasus itu nggak pernah bisa cuma 1-2 kali pertemuan ya, justru banyak. Jadi kalau misalkan memang sudah dalam proses yang sulit gitu kan ya butuh proses dan butuh kemauan, niat untuk merubah itu supaya menjadi lebih baik justru kondisinya. Maksudnya di kreator di mix banyaknya di TikTok ya. Aku juga itu ini dulu sih kayak ada satu kata yang nggak salah, dia tuh ngomong kalau dia tuh punya autism, ini bukan yang tapi autism. Jadi kayak satu akunnya dia, semua videonya tuh kayak tentang dia tuh menunjukkan ciri-ciri aspek-aspek autismnya dia. Maksudnya dengan dia tuh kayak ngerekamnya tuh kayak bener-bener nunjukin secara fisik banget kayak traits autism. Kayak nah orang tuh kayak mulai kayak tanya, ini orang ini beneran punya autism ya? Dan pas orang-orang tuh mulai mempertanyakan itu kayak, ini kayaknya nggak 100% akurat deh, kamu beneran punya nggak? Sampai kayak profesor juga kayak tanya juga ke akun ini, sampai dia tuh bantah kayak ngamuk gitu. Makanya aku tanya itu, jadi kayak ternyata kan ada orang yang antara mereka tuh emang sengaja untuk ketenaran, atau yang emang tuh mereka tuh emang tidak tahu, makanya nggak sengaja percaya dengan hal itu. Nah, aku pikirnya juga sama kayak Bumi, ini kayaknya untuk meng-guide mereka baik itu kayak udah sulit sih kayaknya, nggak semudah itu juga kan, juga tergantung orangnya tuh dia mau berubah atau enggak, dia mau menerima omongan atau pendapat orang lain tuh mau menerima dulu atau enggak, dia mau menerima kebenarannya itu belum tentu soalnya benar. Ada gini loh, merubah orang itu ibaratnya ya, oh Kak kita udah di usia 20 tahun nih, lah dia 20 tahun udah hidup dengan seperti itu nih. Terus kamu berharap 5 menit beres, itu kan nggak bisa gitu ya ibaratnya. Bisa aja perlu 20 tahun lagi, bisa aja. Dan makanya itu dia sama kayak learning gitu ya, learning itu kan juga berproses sampai akhir hayat. Maka kita juga harus memahami diri kita, itu sampai akhir hayat, nggak cuma kayak oh ketika kita udah dewasa maka identitas kita atau kita tuh udah fix, jadi nggak bisa berubah lagi, nggak mungkin. Manusia tuh kompleks banget, mesti kayak berubah-ubah terus, nggak mungkin cuma kayak satu versi mereka tuh kayak sampai hayat itu kan nggak mungkin, dynamic banget. Tapi juga artinya gini, ada hal-hal yang dinamis yang selalu berubah gitu kan ya, yang setiap tergantung situasinya nih misalkan berubah, tapi ada juga yang memang sudah trait gitu. Jadi sudah kecenderungannya memang seperti itu. Oke, ini kita udah banyak tentang hari ini ya. Nah, dari podcast hari ini itu kita udah belajar tentang banyak banget tentang kayak cara memilah konten yang benar dan yang salah, dan kayak perbedaan mungkin kecemasan atau overthinking yang biasa dari yang beneran gangguan disorder anxiety. Kita tuh udah belajar tentang hal itu juga. Kita juga belajar tentang psikosomatis yang reaksi ini tuh emang beneran ada dan semuanya tuh bisa ngalamin, tapi nggak berarti kamu punya anxiety kan, soalnya mereka tuh beda. Kita belajar tentang hal itu juga. Nah, sebelum kita akhiri ada yang mau ditambahkan lagi nggak sama Bu Vivin? Cukup kayaknya. Udah cukup ya. Udah cukup dan kayaknya. Semangat aja teman-teman ya. Ya udah. Hidup dengan emosi-emosi yang ada di semuanya ya. Harus di-embrace sih emosinya. Benar. Jangan takut emosi positif, emosi negatif, dan semua emosi itu ada manfaatnya. Terima kasih banget Bu Vivin udah nemenin kita. Sama-sama. Terima kasih Bu. Thank you juga semuanya, semoga bisa dipahami. Bye bye. Bye bye.